Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Bu Lutfi. Pada pelajaran IPS kali ini, Bu Lutfi akan menjelaskan tentang pengembangan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, pengertian ekonomi kreatif. Kegiatan ekonomi kreatif merupakan kegiatan ekonomi dengan input dan output berupa gagasan. Unit-unit usaha pelaku ekonomi kreatif disebut sebagai industri kreatif. Departemen Perdagangan mengidentifikasi setidaknya ada beberapa sektor yang termasuk dalam ekonomi kreatif adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah periklanan. Periklanan merupakan kegiatan kreatif yang berkaitan dengan jasa promosi menggunakan media. Perhatikan gambar di samping. Pada gambar kompas berikut merupakan contoh tentang periklanan dari layanan masyarakat. Kedua adalah arsitektur. Arsitektur merupakan kegiatan kreatif yang berkaitan dengan jasa desain bangunan, perencanaan biaya konstruksi, pengawasan konstruksi dari level makro atau perencanaan kota, desain urban, landscape arsitektur, sampai mikro atau detail konstruksi. Tiga adalah pasar barang seni. Barang seni dalam hal ini merupakan barang asli, unik, langka, serta memiliki nilai keindahan tinggi. Untuk barang seni yang langka biasanya dibeli dari pelelangan, contohnya lukisan. Contoh barang seni yaitu alat musik, automobil, film, seni rupa, dan tulisan. Yang kerajinan. Kerajinan merupakan kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi produk oleh tenaga pengrajin mulai dari desain awal sampai finishing produk. Barang kerajinan meliputi barang kerajinan yang terbuat dari batu berharga, serat alam maupun sintetis, kulit rotan, bambu, kayu, dan lain-lain. Perhatikan contoh di samping. Yang kelima adalah desain. Desain dalam hal ini kegiatan kreatif yang mencakup desain grafis, desain interior, desain produk, desain industri, konsultasi, identitas perusahaan, jasa riset pemasaran, serta jasa kemasan dan pengepakan. Yang keenam adalah fashion. Fashion dalam hal ini kegiatan kreatif yang berkaitan dengan desain alas kaki, desain aksesoris, produksi pakaian mode dan aksesorisnya, konsultasi distribusi. Perhatikan contoh di samping. Yang ketujuh adalah video, film, dan fotografi. Kegiatan kreatif ini berkaitan dengan kreasi produksi video, film, jasa fotografi, serta jasa distribusi rekaman video dan film. Yang kedelapan adalah permainan interaktif. Permainan interaktif merupakan kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi permainan komputer dan video yang bersifat hiburan. Bisa digunakan sebagai media pembelajaran. Yang kesembilan adalah musik. Kegiatan kreatif ini
berkaitan dengan kreasi atau komposisi pertunjukan, reproduksi, dan distribusi dari rekaman suara. Yang ke-10 adalah seni pertunjukan. Seni pertunjukan adalah kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha pengembangan konten, produksi pertunjukan, desain pertunjukan, teater, dan lain-lain. 11 adalah penerbitan dan percetakan. Penerbitan dan percetakan merupakan kegiatan kreatif yang terkait dengan penulisan konten dan penerbitan buku, jurnal majalah, tabloid, dan lain-lain. Yang ke-12 adalah layanan komputer dan peranti lunak. Industri layanan komputer dan peranti lunak merupakan kegiatan kreatif yang berkaitan dengan pengembangan teknologi informasi, termasuk jasa layanan komputer, pengolahan data menggunakan software, pengembangan database, pengembangan piranti lunak, dan lain-lain. Adalah televisi dan radio. Industri televisi dan radio merupakan kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha kreasi, produksi, dan pengemasan acara televisi, penyiaran, transmisi konten acara televisi, dan radio. Yang ke-13 adalah riset dan pengembangan. Riset dan pengembangan merupakan kegiatan kreatif yang terkait dengan usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilmu, teknologi, serta penerapan ilmu pengetahuan tersebut untuk perbaikan produk dan kreasi baru, material baru, metode baru, dan teknologi baru. Dan yang ke-15 adalah kuliner. Kuliner berkaitan erat dengan kehidupan manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah sandang, pangan, dan papan. Kuliner yang merupakan bagian dari pangan dibutuhkan setiap manusia untuk bertahan hidup. Namun, seiring berjalannya waktu, berbagai macam kuliner muncul seiring berkembangnya kreativitas manusia. Nah, selanjutnya, pentingnya pengembangan industri kreatif. Yang pertama adalah untuk memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan. Yang kedua, menciptakan bisnis yang positif. Yang ketiga, membangun citra dan identitas bangsa. Yang keempat, berbasis pada sumber daya yang terbarukan. Kelima, menciptakan inovasi dan kreativitas yang merupakan keunggulan kompetitif suatu bangsa. Dan yang keenam adalah memberikan dampak sosial yang positif. Perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Perkembangan industri kreatif di berbagai daerah dibutuhkan karena dengan adanya industri kreatif akan memberikan kontribusi ekonomi yang sangat signifikan, menciptakan bisnis iklim yang positif, menciptakan inovasi dan kreativitas masing-masing daerah, serta membangun citra dan identitas daerah. Pengembangan industri kreatif ini akan menjadi modal Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA, sehingga bangsa Indonesia dapat bersaing dengan negara-negara lain. Pengaruh perkembangan ekonomi kreatif terhadap kesejahteraan. Sektor industri kreatif dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian Indonesia, menciptakan iklim bisnis yang positif, memperkuat citra dan identitas bangsa Indonesia, merupakan pusat penciptaan inovasi dan pembentukan kreativitas, serta memiliki dampak sosial yang positif. Industri kreatif di Indonesia mencatat kontribusi yang terus meningkat terhadap produk domestik bruto atau PDB. Pada dasarnya,
Hak-hak dasar kesejahteraan dimulai dengan pemenuhan kebutuhan fundamental dan umumnya diletakkan pada kebutuhan-kebutuhan untuk kehidupan yang harus dipenuhi, termasuk di dalamnya makanan, peralatan, pemukiman, pendidikan, peluang untuk kebudayaan, dan juga beberapa atribut atas harta benda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.